Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah for this occasion and this opportunity. I will explain about some material. It's about for this final test. Yeah, in this final test, I want to explain about introduction to pragmatism. For definition, from pragmatism is a branch of linguistics, which is the study of language. Pragmatics focus on conversational implicator, which is a process in which the speaker implies to enlister in facts. Jadi pengertian daripada pragmatis ya. Pragmatik ialah suatu cabang linguistik, cabang bahasa yang mana merupakan studi tentang bahasa. Jadi pragmatis itu mengenai tentang bahasa, menjelaskan tentang bahasa, bagaimana bahasa itu. Pragmatik berfokus pada implikatur percakapan, yang merupakan proses di mana pembicara menyiratkan dan pendengar menyimpulkan. Sebagai contoh berarti ada a conversation between two person or more, ya. Jadi suatu atau penanya, pembicara dan pendengar, ataupun ada yang bertanya dan menjawab. Nah, itu sebagai pembicara itu menyiratkan apa yang ingin diutarakan atau ingin disampaikan oleh si pembicara, dan pendengar itu bisa menyimpulkan dan paham dengan apa yang dimaksud dengan oleh si pembicara. Itu ilmu di dalam pragmatik, yaitu ilmu tentang bahasa yang merupakan yaitu tentang mempelajari bahasa. Itu pragmatis. Types of context. The first is linguistic context. Sometimes called a context is the set of words that surround the lexical item in equation in the same phrase or sentence. And the second is lexical context. Is the location of a given word, the situation in which it is used, as well as timing, all of which I prefer understanding of the word. Sebagai types of context, tipe-tipe konteks pada pembahasan kita kali ini. Yaitu apa? Konteks linguistik, kadang disebut CO konteks, ialah kumpulan kata yang mengelilingi item leksikal yang bersangkutan dalam frasa atau kalimat yang sama. Terkadang ada kalimat yang sama di dalam suatu frasa atau itu. Kemudian konteks fisik, physical context, itu apa? Physical context atau konteks fisik ialah lokasi kata tertentu, situasi penggunaannya, serta waktu penggunaannya yang semuanya membantu pemahaman yang tepat dari kata-kata tersebut. Jadi dua tipe ini, ada tipe yang merupakan kumpulan yang memilih item leksikal, dan juga ada yang mana penggunaan serta waktu penggunaannya itu apa? Membantu pemahaman dari kata-katanya. Itu seperti ini. Itu di dalam tipe atau types of context. Kemudian ditanyakan lagi, what is the importance of pragmatic? Nah, apa sih importance? Apa sih importantnya important of pragmatics? Jadi Jadi pentingnya itu pragmatis apa? Social communication or pragmatics is important in order to be able to build social relationship with other people. Jadi pragmatis ini pentingnya atau hal pentingnya apa? Hal pentingnya itu membuat seseorang itu bisa membangun suatu sosial. As we know, the man or the human is the social human, and then it must be build a social relationship with other people. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Itu salah satu kenapa pragmatis itu important for us. Nah, it is so important academically, as many curriculum beside activities study of working in groups and communication between parts. Nah, tidak hanya dengan komunikasi setiap hari, tidak hanya dengan komunikasi antara satu dengan yang lainnya di dalam pertemanan. Akan tetapi namanya pragmatis, namanya
sosial, namanya communication, itu juga ada. Itu important in academically atau di dalam akademik. Di dalam akademik itu juga sangat penting. Nah, makanya betapa pentingnya pragmatis ini di dalam ilmu bahasa. As many curriculum, seperti banyak halnya kurikulum, beside activities really working di dalam kegiatan atau di dalam bekerja, if we are using a language, we are using a communication, we are using social in groups or communication between persons, baik itu perorangan maupun di dalam satu kelompok. Itu betapa pentingnya namanya pragmatis. Oleh karena itu, kita senantiasa harus mempelajari tentang pragmatis. Types of pragmatis. The first is speech aids. According to speech aids theory, the purpose of utterance is not just to convey the intent information. There are 3 levels of speech. The first is location, and the second is illocation, and the third is persuasion. Di dalam types yang pertama, di dalam types of pragmatis, jadi tipe pragmatis yang pertama itu apa? Itu speech arts. Pidato merupakan teori tidak tundur. Suatu ujaran bukan hanya untuk menyampaikan informasi yang dimaksudkan. Tidak hanya menyampaikan saja, akan tetapi there are 3. The first is locution, and the second is illocution, and the third is perlocution. Ada 3 tindak tutur kata yang harus disampaikan. Yang pertama ungkapan, ilokasi, dan perlokusi. The second of types of pragmatis, there are 2 main types of implication. Ada 2 jenis utama implikatur. Nah, apa saja 2 jenis itu? The first is conventional implicator. It's when praise implies something in any context. Jadi yang pertama itu konvensional. Apa konvensional itu? Kapan dilakukan dan kapan terjadinya? Ketika sebuah perasa menyiratkan suatu dalam konteks apapun. Jadi sebuah perasa ini dimasukkan di dalam suatu konteks apapun itu. Nah, dan nomor 2 itu conventional implicator, when the implication depend on the context. Yang kedua itu implikatur percakapan. Adanya suatu percakapan, tidak hanya di dalam suatu perasa saja, akan tetapi di dalam percakapan. For example, how are you and how do you do, what are you doing? Itu si pembicara memberikan pemahaman kepada si pendengar. Ya. Kapan implikatur percakapan bisa dilakukan? Ketika implikatur tergantung pada konteksnya. Jadi yang dilihat itu dari konteksnya, bukan yang lainnya. The third of types of pragmatics is the rhetorical structure. Rhetorical structure on the difference between syntax and rhetoric is scale. Syntax typically operates on similar scale among word or small group or word inside sentence. Will rhetoric would a large scan, typically writing clauses, sentence, and whole sentence of a discourse. Jadi tipe yang selanjutnya yaitu rhetorical structure, struktur retorika. Apa yang dibedakan? Apa yang menjadikan rhetorical structure itu masuk? Rhetorical structure atau struktur retorika yang membedakan antara sintek dan retorika ialah skala. Skala itu apa? Skala itu seperti halnya jangkanya. Sintek biasanya beroperasi pada skala yang lebih kecil. Ya, berarti value, ya, ukuran. Sintek itu biasanya beroperasi pada skala yang lebih kecil. Jadi skalanya itu yang lebih kecil di antara kata-kata atau kelompok kecil kata di dalam kalimat. Jadi ada kata, ya ada kalimat, itu yang kita ketahui di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sementara retorika bekerja dalam skala besar, biasanya menghubungkan klausa, kalimat, dan seluruh bagian wacana. Jadi itu gabungan daripada sintek atau gabungan daripada sintek yang sangat banyak. Itu ya gabungan dari klausa, kalimat, dan seluruh bagian wacana yang melibatkan
struktur ini. The next is types of pragmatics is managing the flow or reference in discourse. In conveying message, we have to consider more than just who did what to whom. We also have to keep in mind what our listeners know and how to lay the message out from them in orderly and understandable way. Jadi tipe yang selanjutnya itu mengelola alur rujukan dalam wacana dalam menyampaikan pesan. Nah, dalam menyampaikan pesan kita harus mempertimbangkan lebih dari sekedar tidak hanya mengeksplor, tidak hanya menyampaikan pesan saja, tetapi kita harus tahu bagaimana cara untuk menyampaikannya. Siapa melakukan apa kepada siapa. Nah, ini harus kita ketahui. Ya, tadi who did what to whom. Nah, kita juga harus mengingat apa yang diketahui pendengar dan bagaimana menyampaikan pesan kepada mereka dengan cara yang teratur dan dapat dimengerti. Tidak hanya menyampaikan saja tetapi bahasanya tidak mengerti. Contohnya seperti sini aja. Kita memberikan pesan atau kita memberikan suatu masukan kepada seorang atau di dalam forum, kita tidak boleh atau tidak hanya menyampaikan dengan bahasa yang berantakan, tetapi harus diatur bagaimana bahasa yang benar, bagaimana untuk mengutarakan, dan bagaimana cara untuk menyampaikan sesuatu itu dengan benar. Ini managing. Di dalam managing the flow of the reference in discourse itu kita harus tahu bagaimana cara menyampaikannya dan cara mengelola katanya ini. Tidak hanya mengutarakan apa yang kita punya, tidak hanya mengutarakan apa yang ada dalam pikiran kita dengan bahasa yang ya tadi tidak hanya dengan bahasa apa adanya tetapi diatur atau di manage. Nah, tadi semua itu tipe daripada pragmatis. Nah, tipe-tipe pragmatis ini kita harus ketahui bagaimana untuk semuanya ini karena ini sangat penting. And for the next is example of pragmatis. Nah, ada contohnya. Contoh pragmatis itu yang tadi mungkin sedikit disinggung. How are you? For this example, how are you? This every day, a greeting is early met with a response that includes discussion every medical and personal detail that might affect how the person is feeling on given day. Nah, contoh simple daripada pragmatis itu apa? How are you? Apa kabar? Sambutan sehari-hari jarang disambut dengan tanggapan yang melibatkan pembahasan setiap detail medis dan pribadi yang dapat mempengaruhi perasaan orang tersebut pada hari tertentu. Nah ini habit for human. Nah, it's about social. Nah, inside you might respond to the question with fine. How are you? Fine. Bagaimana gantinya Anda dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Ya. If someone asks to you how are you, we must say I am fine or I great another answer. And then supaya kita bisa menjalin sosialisasi atau kita bisa menjalin sosial dengan orang lain, kita tidak hanya menjawab dengan kalau ada pertanyaan how are you, tidak hanya dengan menjawab I am fine or fine. Tidak hanya di situ, tetapi kita kembali lagi menanyakan fine, how are you? Nah, fine and you bisa juga seperti itu. Karena ini melibatkan sosial, bagaimana sosial itu bisa terjalin atau bisa ya tadi communication. It's about pragmatics, about communication between one person or to another person. And now, what is a difference between pragmatics and semantics? Apa sih perbedaan daripada pragmatis dan juga semantics ini? Mesti ada perbedaannya. Pragmatics is the study of context, or more precisely, a study of the way context can influence our understanding of linguistic utterance. Nah, perbedaannya apa? Tadi pragmatis itu study of context, belajar mengetahui kontekstual ya.
Sedangkan semantics is the study of meaning, or more precisely, the study of the relation between linguistic expression and their meanings. Nah, jadi pragmatis ini lebih ke mempelajari kontekstual. Konteksnya seperti apa? Akan tetapi dengan semantics itu berbeda. Berbedanya, if the semantics is the study of meaning, or more precisely the study of the relation between linguistic expression and their meanings. Nah, itu semantik itu lebih ke artinya. Lebih ke artinya. Jadi artinya seperti apa, itu yang lebih dipahaminya. Sedangkan pragmatics itu lebih ke konteks. Tetapi dua-duanya kita butuhkan di dalam menjalin communication and socialization in our life. And then, jadi di dalam introduction to pragmatics, ya di dalam introduction to pragmatics kita harus mempelajarinya karena ini sangat important for us. Okay, it's from me. Thanks for your time. See you next later.